Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NPM 68 2021 01979. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin terkait artikel jurnal yang saya dan kelompok saya ingin publish. Yang pertama dengan judul Study of Oil Palm Empty Fruit Bunch atau AFP, Conversion Process, Analysis of Yield and HSV based on process conditions variations in biochar production dengan mata kuliah rekayasa bahan alam dengan dosen pengampu Dr. Eka Cahya Mulyawati, SSIMT. Research issue yang ada di dalam artikel ini adalah di mana Indonesia sendiri itu merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Peningkatan produksi kelapa sawit berbanding lurus dengan timbulan limbah yang dihasilkan. Jadi salah satu jenis limbah padat dengan volume terbesar dari proses pengolahan tersebut adalah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Jadi limbah tandan kosong kelapa sawit ini sudah mencapai 556,671 ton per hari. Dan jika tidak dikelola, pencemaran lingkungan dan emisi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Di mana TKKS ini memiliki potensi besar sebagai bahan baku yang bernilai tinggi, salah satunya dapat diproduksi menjadi biochar. Tantangan utamanya, yang pertama adalah volume limbahnya itu cukup besar, jadi membutuhkan solusi pengolahan yang efektif. Kemudian yang kedua, variasi metode konversi termokimianya cukup banyak, jadi belum jelas mana nih yang optimal. Kemudian yang ketiga, trade-off antara yield atau kuantitas dan HHV atau kualitas itu sulit didapatkan keduanya sekaligus. Jadi maksudnya kalau misalnya tinggi pasti HHV-nya rendah. Kalau HHV-nya tinggi pasti yieldnya rendah. Kemudian yang keempat, aplikasi biochar ini sangat beragam. Jadi butuh karakteristik spesifik untuk tujuan berbeda. Metode penulisan yang digunakan adalah berjenis literatur review atau kajian pustaka dengan sumber 31 jurnal nasional dan internasional dengan tentang tahun 2021 sampai 2026, di mana database-nya adalah Google Scholar, Science Direct, dan Scopus dengan kata kunci oil palm empty fruit bunch, biochar, yield, HHV, dan pyrolysis, di mana analisisnya ini berupa kualitatif dan komparatif terhadap data yield dan HHV. Di artikel ini terdapat beberapa metode konversi. Yang pertama, ada pirolisis lambat atau slow pyrolysis, yakni merupakan proses komposisi termokimia bahan organik pada suhu tinggi, biasanya antara 300 sampai 800 derajat Celcius, dalam lingkungan yang hampir tanpa oksigen atau dengan oksigen terbatas. Jadi dengan laju pemanasan yang sangat lambat. Biasanya berkisar antara 5 hingga 15 derajat Celcius per menit. Yang kedua ada pirolisis gelombang mikro atau microwave pyrolysis, yakni menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik, biasanya frekuensinya 2,45 GHz untuk memanaskan biomasa. Yang ketiga ada pirolisis tenaga surya atau solar pyrolysis, yakni memanfaatkan radiasi matahari terkonsentrasi sebagai sumber panas utama untuk mendorong reaksi pirolisis biomasa. Yang keempat ada torrefaksi atau torrefaction, di mana proses ini merupakan pemanasan ringan biomasa pada suhu relatif rendah. Biasanya digunakan adalah 200 hingga 300 derajat Celcius dalam atmosfer inert atau dengan oksigen sangat terbatas, dengan waktu tinggal berkisar menit hingga jam. Yang kelima ada perlakuan hidrotermal atau hydrothermal treatment, yakni melibatkan pemanasan biomasa dalam media air pada suhu tinggi, biasanya 180 hingga 250 derajat Celcius. Dan tekanan jenuh yang dihasilkan secara otomatis biasanya adalah 10 hingga 40 bar. Hasil investigasi terbaik dari artikel ini adalah yang pertama ada rentang yield berkisar 12,5% hingga 90,16%. Kemudian ada HHV yakni 18 mg per kilogram hingga 30 mg per kilogram. Yang ketiga ada yield tertinggi yakni 90,16% diperoleh dari pirolisis microwave daya rendah
yakni 450 watt, dan AHV tertinggi lebih dari 30 mg per kg diperoleh dari metode pirolisis suhu tinggi lebih dari 700 derajat Celcius, dan yang terakhir trade-off jelas, yakni yield tinggi menjadi AHV rendah dan sebaliknya. Jadi rekomendasi dari proses optimal berdasarkan tujuan ini, rekomendasi dari saya atau dari artikel yang berdasarkan artikel yang akan kami publish ini, yang pertama, apabila tujuan aplikasinya ini untuk tanah dan membutuhkan volume yang besar, maka direkomendasikan menggunakan metode pirolisis lambat atau microwave daya rendah dengan kondisi proses menggunakan suhu 200 hingga 400 derajat Celcius, yakni dengan harapannya mendapatkan hasil yield tinggi lebih dari 70%. Kemudian apabila tujuannya untuk bahan bakar dan membutuhkan kalori tinggi, maka direkomendasikan menggunakan metode pyrolysis fixed bed atau proses hibrida dengan kondisi proses suhu lebih dari 500 derajat Celcius dengan harapan hasil HHV tinggi lebih dari 27 mg per kilogram. Yang ketiga, apabila tujuannya digunakan untuk adsorben, membutuhkan porositas, yakni direkomendasikan menggunakan metode aktivasi kimia menggunakan KOH plus pirolisis dengan kondisi prosesnya suhunya 400 hingga 800 derajat Celcius dengan harapan hasilnya mempunyai luas permukaan yang tinggi. Kemudian ide penilaian selanjutnya adalah yang dapat yang merupakan saran ya, yakni dengan judul optimasi proses hibrida torrefaksi basah dan pirolisis gelombang mikro untuk produksi biokar TKKS dengan karakteristik high yield, high HHV. Alasan ilmiahnya yang pertama, mengatasi trade-off. Jadi tahapan torrefaksi basah ini meningkatkan densitas energi dan mengurangi abu. Tahap pirolisis microwave ini mengarbonisasi pada suhu moderat yang dapat mempertahankan yield dan meningkatkan HAV. Yang kedua, efisiensi energi, di mana panas dari pirolisis ini dapat didaur ulang untuk pengeringan. Yang ketiga, multi aplikasi, di mana biokar hasilnya cocok untuk aplikasi ganda, bisa untuk absorben logam berat dan amelioran tanah. Ide penelitian selanjutnya ini didapatkan dari referensi Arnif pada tahun 2024, Yulistiani pada tahun 2026, dan Cat Wong pada tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan, yang pertama, kondisi proses, terutama suhu, sangat menentukan yield dan HV biokar TKKS. Yang kedua, tidak ada metode terbaik universal. Jadi pilih berdasarkan tujuan aplikasinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, inovasi proses hibrida ini menjanjikan untuk mencapai kualitas dan kuantitas optimal. Kemudian yang terakhir, TKKS adalah bahan alam potensial untuk produksi biokar berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.